Oh ini Pak Lurahnya. Oh bagus. Camat nggak ya? Pak Lurah ya, tadi saya dari bawah naik ke atas jalan rusak. Betul? Udah 10 tahun. Dana dari pusat itu ada anggaran untuk daerah. Dari pusat itu ke daerah, provinsi berarti Banten. Dari gubernur itu ke bupati. Dari bupati ke camat, camat, lurah, lurah bikin jalannya. Nah, pertanyaannya, kenapa jalan rusak seperti itu kok dibiarkan? Betul? Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kalian dipilih oleh rakyat. Kalian pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Kenapa kalian biarkan jalanan rusak, menyengsarakan rakyat? Betul? Jadi Pak Lurah, saya amanat ya, bilang ke camat, kalau dalam waktu dekat itu jalanan nggak dibangun, saya Bahar bin Smith, saya akan ajak masyarakat ini, kita sama-sama datang ke kecamatan, saudara-saudara. Betul? Saya tanya, Pak Lurah siap sampaikan ke camat? Siap. Saya mewakili rakyat yang ada di sini. Betul? Ini suara rakyat, suara masyarakat. Bangun itu jalan. Kalau itu jalan nggak dibangun, kasih tahu saya pimpin, kita datang sama-sama, saudara-saudara. Betul? Betul? Ini lurahnya kelihatannya Masya Allah, cuma atasan-atasannya nih. Betul? Jadi bilang ke camat, camat bilang ke bupati, Bahar bin Smith nggak bakal nelan ludah sendiri. Kalau saya udah ngomong saya bakal pimpin, saya bakal pimpin. Lihat nanti ya, kalian ngomong ke saya, panitia, kalau jalanan masih rusak, tokoh-tokoh masyarakat ya, datang ke pesantren bilang, Beb, jalanannya masih rusak. Saya datang, kumpulin masyarakat, kita bareng-bareng datang. Kalau perlu ke kantor bupatinya, saudara-saudara. Betul? Betul? Siap lawan ketidakadilan, siap lawan kesewenang-wenangan. Itu uang kalian apakan? Betul? Uang rakyat kalian makan, kurang ajar, biadab kalian. Mentang-mentang lurah RT, mentang-mentang RT RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kapolri, panglima TNI, terus mau semena-mena sama rakyat. Pangkat dan jabatan kalian dari kami rakyat. Kalian mau presiden kek, mau kapolri kek, mau panglima TNI, mau anggota dewan, jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Betul? Rakyat di atas segala-galanya. Betul? Rakyat adalah ibu kandungnya presiden, rakyat adalah ibu kandungnya kapolri, rakyat adalah ibu kandungnya panglima TNI, saudara. Betul? Betul? Panglima tertinggi adalah kita, rakyat Indonesia. Makanya jangan bangga sama pangkat jabatan tahta kekuasaan kalian. Di atas kalian ada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu Khalifah Umar, diam, saya nggak lama diam. Khalifah Umar berkata, celakalah Umar waktu beliau jadi khalifah. Ada jalanan yang bolong, kemudian ada seekor onta atau keledai yang jatuh akibat jalan tersebut. Itu baru pemimpin. Ini jalanan saya lambung sampai pindah ke kanan, pindah ke kiri, pindah ke kanan, pindah ke kiri. Saya bukan masalah itunya. Kalau dakwah saya udah biasa, saya ceramah di Papua, saya ceramah di Kalteng, itu naik sungainya cuma segini penuh buaya, saya naik kelotok, saya ceramah di Papua masuk pedalaman jalan kaki, itu udah biasa. Ini masih nggak ada apa-apanya ini. Tapi yang saya sayangkan, kok bisa lurah, camat, bupatinya membiarkan jalan seperti itu, sedangkan ada anggaran dari pusat. Betul? Betul? Ini belum apa-apa saya udah ngegas saja. Saudara-saudara, saya tidak lama. Kita
Majelis pada malam hari ini dalam rangka khitan, betul? Khitanannya siapa? Muhammad Fahrul Azmi, anak dari Ahmad Dedi, keluarga besar Ahmad Dedi, ya, yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh. Di sini ada Habib Agil Al-Habsyi, ada Habib Hussein Al-Attas, ada para kiai-kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, dan yang terlebih-lebih yang saya cinta, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka khitan. Kita duduk di sini untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang alim, menjadi anak yang abid, zahid, menjadi anak yang bermanfaat, jadi anak yang bisa bawa kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Terus beb, khitan itu apa? Saya jelaskan sedikit saja tentang khitan. Saudara-saudara, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ikuti saya semua, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahim, kurang keras, ikhtatana Ibrahim fahuwa ibnu thamanina sanatan wakhtatana bil qadum. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan pada umur 80 tahun, dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Jadi yang pertama kali dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim 10 tahun. Nah, adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ikuti saya, wulida sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtunan maktu asurroh. Nabi Muhammad SAW beliau lahir dalam keadaan bercela, dalam keadaan sudah dikhitan, dan dalam keadaan di pusarnya. Nah, jadi kalau Nabi kita Muhammad beliau lahir itu sudah dikhitan, paham? Tapi isyarat tentang khitan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam alaihissalam makan buah khuld, Allah turunkan ke dunia, Nabi Allah Adam alaihissalam itu bernazar. Apa nazarnya? Ya Allah, jikalau engkau terima taubatku, maka aku akan memotong sebagian anggota tubuhku untuk aku korbankan untukmu ya Allah. Akhirnya ketika sampai di kota Mekah, Allah terima taubatnya. Allah berkata, wahai Adam, laksanakan nazarmu. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Adam untuk memotong kulfahnya. Apa itu kulfah? Kulfah itu ujung kemaluan laki-laki yang biasa dikhitan, paham? Jadi isyarat khitan udah ada di zaman Nabi ya. Yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim. Nah, kalau bagi laki-laki yang dikhitan itu adalah, yang disunat adalah kulfah. Kalau perempuan itu adalah badr. Ya, ini bukan ngomong jorok, badr itu ujung kemaluan perempuan. Nah, cuma bedanya kalau perempuan itu kata para ulama makruh memotong terlalu banyak. Hukumnya makruh kalau dipotong terlalu banyak badrnya ketika khitan. Kenapa? Dikhawatirkan nafsunya berkurang. Lihat orang barat, orang bule, mereka sunat nggak perempuannya? Sunat nggak? Makanya mereka jangan heran, nafsunya besar, syahwatnya besar. Nggak puas sama laki sama perempuan, nggak puas sama perempuan, laki perempuan diembat, biseksual, nggak puas juga sama binatang. Kenapa? Karena mereka nggak dikhitan. Nah, paham? Nah, berarti khitan adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim, millata Ibrahima hanifa muslimau wa makana minal. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran yang lurus, ajaran yang selamat, ajaran Islam, ajaran yang dimana tidak menduakan Allah,
maka hikmah daripada khitan, didik anak-anak kalian dengan milah Nabi Ibrahim. Pendidikannya seperti apa pendidikan Nabi Ibrahim? Dikatakan dalam kitab, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Karena berapa? 3 perkara. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Nah, salah satu dari 3 perkara tersebut apa? Nabi Ibrahim lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu, korbankan anakmu untukku. Apakah Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, kenapa kau suruh saya menyembelih anak saya? Ya Allah, saya selama bertahun-tahun gak punya anak, ini sekarang saya punya anak, lagi sayang-sayangnya, lagi cita-citanya, kenapa kau suruh saya sembelih? Apakah Nabi Ibrahim ngomong gitu? Enggak. Enggak ada kata A, B, C, D, enggak ada kata alif, ba, ta, sa. Allah perintahkan langsung. Nabi Ibrahim datang tanpa membantah perintah Allah, langsung